Hai Kolomers. Wah, sama-sama pakai batik nih kita. Tentu, kan kita harus bangga menggunakan batik Indonesia. Apalagi dengan keragaman corak yang selalu tertuang di setiap cerita dan khasnya di setiap gambarnya. Karena di setiap daerah maupun pembuat batik selalu punya ceritanya masing-masing. Wah, keren banget sih. Karena memang batik yang berasal dari Indonesia ini sangat layak diakui secara kualitasnya dan keberadaannya oleh masyarakat lokal, bahkan sampai internasional. Apalagi ini udah diakui UNESCO sejak tahun 2009 sebagai warisan budaya. Gimana menurut kalian? Batik yang kita pakai ini punya cerita khas dan cerita apa ya? Gimana kalau kita bahas lebih lengkap nih di Desa Punya Cerita? Bersama saya Habib Aziz dan rekan saya Aprilia Utami. Inilah Desa Punya Cerita selengkapnya. Batik Sogan terkenal sebagai batik klasik yang sangat lekat dengan nuansa tradisional. Identitas warna dan motifnya memberikan kesan eksotis yang khas dengan nuansa Jawa klasik, sehingga tidak heran kalau batik Sogan tidak pernah kehilangan peminatnya. Nah, kemudian jika ditelisik dari sisi sejarahnya, penamaan batik Sogan diperoleh akibat proses pewarnaan yang menggunakan bahan pewarna alami dari batang kayu pohon soga atau Peltophorum pterocarpum yang termasuk jenis tumbuhan polong-polongan. Oh, pantas saja warna hasil batiknya didominasi dengan warna gelap seperti hitam dan coklat. Yap, betul sekali. Tapi karena batik Sogan berasal dari Jawa, yang tentunya motif-motifnya pun mengandung makna penggambaran masyarakat Jawa, tapi bukankah ada batik Sogan Solo dan Sogan Jogja ya? Lalu gimana dong cara bedain mana yang batik Sogan Solo dengan batik Sogan Jogja? Itu sih cukup mudah. Yang jelas, motif yang digambar pada batik Sogan akan selalu mengikuti pakem motif keraton, entah itu keraton Solo maupun keraton Jogja. Tapi, yang identik untuk membedakan keduanya yaitu kalau batik Sogan Solo biasanya hasil warna batiknya didominasi dengan warna coklat oranye, cenderung keemasan dan juga coklat. Kemudian, kalau batik Sogan Jogja, hasil warna batiknya didominasi dengan warna coklat tua, cenderung kehitaman, dan biasanya ada corak putihnya. Oh gitu, meskipun sama-sama berasal dari Jawa, tetap aja ya memiliki ciri khasnya masing-masing. Tentu dong. Oke deh kalau gitu, sekarang kita bahas batik yang tidak kalah terkenal nih. Wah, batik apa tuh? Batik Megamendung yang berasal dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Oh, batik yang motifnya khas dengan gambar yang menggunakan pola meliuk-liuk seperti bentuk awan? Betul sekali. Pola ini memang merefleksikan bentuk awan loh, dengan gambaran dunia yang sangat luas, bebas, dan mengandung makna transendental atau ketuhanan. Wah, dalam sekali ya ternyata maknanya. Pastinya. Tapi memang sih ya, batik Megamendung itu salah satu batik yang sangat tenar di kalangan motif batik-batik lain. Oh iya dong, meskipun pada awalnya selalu berunsurkan dengan warna biru yang melambangkan warna langit, kemudian diselingi dengan warna merah yang menggambarkan maskulinitas karena adanya proses pembuatan dengan campur tangan laki-laki. Tapi semakin berkembangnya zaman, kemudian para pembatik memberikan gradasi atau kreasi warna sesuai dengan kebutuhan dan seleranya. Wah, keren banget ya. Tapi batik satu ini nggak kalah keren dan tentunya memiliki makna filosofis pada motifnya juga loh. Wah, batik apa lagi nih sekarang? Kalau yang satu ini yaitu batik Kawung, di mana Kawung dalam bahasa Jawa berarti buah pohon aren atau kolang-kaling. Makanya bentuk motifnya pun serupa bulat-bulat seperti buah kolang-kaling kan? Iya juga ya, tapi kenapa bulat-bulatannya itu selalu geometris seperti mengarah pada 4 sisi ya? Tentu ada maknanya, di mana
4 bulatan yang tersusun secara geometris itu menggambarkan adanya elemen yang ada di muka bumi ini, yaitu elemen air, tanah, api, dan udara. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa motif ini menggambarkan bunga lotus atau teratai dengan 4 lembar mahkota bunga yang sedang merekah. Wah, bunga lotus sendiri kan melambangkan umur panjang dan kesucian ya. Yap, itulah kenapa kawung sangat erat dikaitkan dengan fase kehidupan manusia, agar pemakainya tidak melupakan eksistensi dan asal-usul dirinya sebagai manusia. Ternyata setiap batik benar-benar membawa cerita dan khasnya masing-masing. Bener banget, dan tidak henti-hentinya membuat kita terkagum-kagum ya kan? Bener banget sih, apalagi batik yang satu ini. Selain tidak kalah populer dengan batik lainnya, di tempat asalnya pun sampai didirikan museum batik loh. Wah, di mana tuh? Di mana lagi? Tempat yang sangat identik dengan batik, kalau bukan Pekalongan. Yang salah satu karyanya yaitu batik 7 rupa. Oh, batik dari Pekalongan ya? Gak heran sih kalau hasil karya batik dari Pekalongan selalu eksis ya. Yap, bener banget. Nah, balik lagi ke batik 7 rupa. Gambar pada motif dari batik 7 rupa ini merefleksikan tentang kekayaan alam Pekalongan, yaitu suasana alam dengan ornamen tanaman dan hewan, sehingga menggambarkan keindahan yang lestari dan asri tentunya. Wah, keren sekali sih, karena semua jenis batik memiliki motif dan ceritanya masing-masing. Tentu. Nah, tapi semakin berkembangnya zaman dan kita sudah semakin modern, banyak kreasi batik yang bisa dipadu-padankan atau di mix and match sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Wah, betul sekali. Karena semakin ke sini banyak teknik printing yang digunakan oleh pembuatan batik ini. Nah, tapi menurut Kolomers, batik printing masih masuk kategori batik nggak ya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Tentunya jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Kolom Desa dan juga follow Instagramnya Agar kalian selalu update Desa Punya Cerita. See you Kolomers!